Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus dan Roh Kudus yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang menuntun dan memberkati kami. Kalau kami ada sebagaimana ada hingga pagi hari ini pun, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing dengan menggunakan media online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan mendengarkan sabda-Mu di dalam ibadah di hari Minggu pagi ini. Bapa di surga, seluruh persiapan rekaman yang telah dipersiapkan baik oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hermanus Laelu yang menyampaikan firman, baik para majelis yang bertugas dan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, semuanya dikuduskan di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat yang mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Apapun bentuk media yang mereka pakai, baik televisi, laptop, handphone, semua dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami mohon pengampunan-Mu akan salah dan dosa kami. Tahirkanlah kami semua dalam nama Yesus, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu bersama keluarga semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu, hari perhentian ini. Walaupun masih dalam suasana terpisah, satu keluarga dengan yang lainnya, tetapi melalui media online ini, kita bisa bersatu hati, mengarahkan mata, pikiran, dan hati kita kepada Tuhan untuk beribadah bersama. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hermanus Laelu, PhD, dengan mengangkat tema Providensi Allah dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian 22 ayat 1-14. Sebab itu, mari jemaat, teduhkan hatimu dan tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus dalam bersaat teduh. Amin. Jemaat, kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 31 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita
yang kau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Sidang jemaat, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan, seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian, pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini,
ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah sehidup kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara sekalian, marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22 yang berbunyi, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di atas janji Tuhan itu, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Saudara jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kasihani kami ya Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Kesahan 125 bait 1 dan 2. Yesus lihat rumahmu yang mendamba Kau berfirman dan harapkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu, akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Saudara jemaat, kita berdoa memohon kekuatan Tuhan dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu dari tempat kami masing-masing, seraya mengakui akan kekurangan dan keterbatasan kami. Maka kami mohon agar Roh Kudus yang sudah mendiami kami memimpin, memampukan kami, bahkan menerangi hati kami dengan firman kebenaran, sehingga kami menjadi alat-alat kebenaran Tuhan. Dan karena itu urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan urapi hamba di dalam penyampaian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Saudara jemaat, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Karena itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya,
Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya yakin juga mengasihi Tuhan Yesus. Pada tahun 2006, di awal Januari, saya diundang untuk menghadiri General Assembly atau Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia di Porto Alegre, Brasil pada bulan Februari pelaksanaannya. Saudara, di dalam memenuhi undangan itu sama sekali saya tidak punya modal karena biaya perjalanannya berkisar 50 juta pulang pergi. Tetapi tiba waktunya ternyata Tuhan menyediakan semua kebutuhan, semua jalan untuk bisa menghadiri sidang Dewan Gereja Sedunia yang bagi saya adalah pertama kali mewakili ataupun sebagai sekong geko pada waktu itu.
Selesai acara di Brasil, di Porto Alegre, saya balik ke Indonesia melalui pelabuhan udara yang namanya Sao Paulo. Saudara, perjalanan saya berbeda dengan delegasi yang lain. Mereka menggunakan pesawat dari Porto Alegre ke Sao Paulo, lalu ke Jakarta. Tetapi saya menggunakan bus dan tiba di Sao Paulo pagi-pagi karena sesuai dengan jadwal pesawat, yaitu pesawat Lufthansa. Saya kemudian ngantri di untuk check-in. Lalu begitu tiba giliran saya, petugas berkata kepada saya di counter itu bahwa saya tidak bisa berangkat hari itu karena kelas yang saya pakai sudah overbook. Jadi otomatis ada dua pilihan. Yang pertama yaitu bayar $100 agar bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Tetapi kalau tidak mau, maka tunda 1 hari dan semua sarana prasarana yaitu hotel, jemputan disiapkan oleh pihak perusahaan Lufthansa di Sao Paulo, dan ditambah begitu tiba di Frankfurt di Jerman, saya bisa mendapatkan kompensasi untuk sekali jalan dari Brasil ke Frankfurt. Jadi saya kemudian merenungkan, lalu saya memilih untuk menunda 1 hari perjalanan. Jadi saya otomatis diservis oleh pihak maskapai perusahaan Lufthansa, dan kemudian esok saya berangkat ke Indonesia via Frankfurt. Sampai di Frankfurt saya kemudian menukarkan voucher kompensasi itu dan saya mendapatkan €600. Saudara, dari pengalaman itu saya melihat bahwa dari mau perjalanan ke Brasil Tuhan menyediakan. Pulang dari Brasil ke Indonesia ternyata Tuhan juga menyediakan dana bagi saya. Hari ini tema kita yaitu providensi Allah. Providensi Allah bisa berarti penyediaan Allah atau pemeliharaan Allah. Itu terlihat dalam Kejadian pasal 22 ayat 14, ayat 1 sampai ayat 14. Khususnya di ayat 8 dan ayat yang ke-14 menyinggung istilah yaitu Yireh di ayat 8, dan di ayat 14 Yahweh Yireh. Biasa orang Eropa menyebutnya Jehovah Jireh. Mereka susah mengucapkan huruf Y. Sama juga Yerusalem, mereka menyebut Jerusalem. Jadi yang kita lihat sekarang adalah bahwa ungkapan providensi Allah berasal dari Yireh, ya. Yahweh Yireh. Nah, untuk membuktikan benar enggak Yahweh Yireh itu kita alami dalam hidup kita, kita menikmati di dalam hidup kita, itu tergantung
dari prakondisi atau prasyarat atau kesiapan kita untuk melihat benar bahwa ada providensi Allah di dalam hidup kita. Nah, prakondisi yang pertama sesuai dengan pembacaan kita, yaitu bahwa Abraham bersedia untuk menjalani ujian di dalam kehidupannya. Itu di ayat yang ke-1. Digunakan Allah mencoba atau Allah menguji. Sebetulnya ujian yang terjadi di dalam kehidupan Abraham, kalau kita lihat ke belakang, itu adalah berkaitan dengan ujian eksternal maupun ujian internal. Eksternal artinya bahwa dia mendapat sebuah persoalan yang berkaitan dengan pihak luar, yaitu kalau kita baca mengenai Raja Abimelek yang mengambil istrinya untuk menjadikan sebagai istri Raja Abimelek. Karena Abraham mengakui bahwa Sarah itu adalah saudara perempuan. Tetapi kemudian Abimelek bermimpi dari Tuhan untuk tidak mengambil Sarah. Persoalannya selesai. Tidak hanya eksternal tetapi internal, yaitu percekcokan antara Hagar dengan Sarah. Hagar mentang-mentang memberikan keturunan lebih awal, dia cenderung untuk mempertontonkan sikap debos kepada Sarah. Begitu juga Ismail juga mempertontonkan sikap yang meremehkan Ishak. Daripada konflik berkepanjangan, maka Tuhan meminta Abraham agar menyuruh Hagar untuk meninggalkan rumahnya. Jadi mungkin Abraham juga merasa pergumulan yang berat, tapi itulah bagian dari ujian. Nah, sekarang di ayat 1 Tuhan meminta kepada dia untuk menjalani sebuah ujian lagi, yaitu mempersembahkan anak satu-satunya kepada Tuhan di Bukit Moria. Jadi kita lihat bahwa ujian yang dialami Abraham itu tidak hanya sekali tapi berulang-ulang kali. Di ayat 1 Allah mencoba menggunakan kata yang mengandung pengertian yaitu berulang-ulang. Intensitasnya terus-menerus. Jadi yang kata lain, hidup kita sebagai orang percaya juga, yaitu kita sering diizinkan Tuhan menjalani ujian supaya kita bisa naik kelas atau kita bisa lulus ujian untuk bisa bekerja dan seterusnya. Jadi saya dan saudara, untuk mengalami providensi Allah, tahapan awalnya kita harus bersedia diuji. Atau dengan kata lain, kalau kita mau melihat Allah memelihara kita, maka kita juga berani untuk menjalani ujian demi ujian. Karena dari situ kita naik ke next level. Ikan yang ada di wilayah Natuna atau di daerah sekitar Laut Cina Selatan yang sekarang menjadi konflik. Karena hidup di laut dalam, arusnya deras, tetapi di sana ada banyak makanan. Mereka kemudian menjadi ikan yang badannya besar, bertahan terhadap arus, dibanding ikan yang ada di tambak, yang dagingnya mungkin lembek.
Artinya bahwa ujian semakin berat menghasilkan ketahanan yang semakin kokoh. Jadi kalau Tuhan izinkan saya dan saudara mengalami ujian dalam hidup ini, persoalan-persoalan yang muncul, yang kita lihat, maka Dia akan membawa kita semakin bertekun di dalam ujian itu. Kita akan dilihat apakah kita benar-benar bertekun di dalam Tuhan. Apakah kita kuat, kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Saya yakin kita sama seperti Abraham. Kita terus-menerus berada di dalam proses ujian itu. Poin yang kedua adalah dari ujian itu kemudian muncul pilihan etis, yaitu takut akan Tuhan atau takut kepada manusia. Ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Ketika pagi-pagi Abraham bersama dengan dua pembantunya dan juga Ishak anaknya harus berangkat ke gunung atau ke bukit Moria, maka itu tidak serta-merta melalui sebuah proses yang mulus. Kemungkinan malam harinya ada percakapan yang sangat-sangat berat antara Abraham dan Sarah. Tetapi bisa jadi Abraham meyakinkan Sarah bahwa ini rancangan Tuhan. Maka Sarah tidak bisa berdalih apa-apa, walaupun dia yang mengurus Ishak dari sejak kecil misalnya. Nah, dalam perjalanan juga pasti pikirannya terngiang-ngiang bagaimana pendapat sana keluarga kalau tahu dia memberikan anaknya satu-satunya kepada Tuhan. Mungkin mereka akan mencemooh dia. Atau karena di sekitar tempat tinggalnya ada bangsa-bangsa lain yang mempersembahkan anak mereka hidup-hidup, dibakar hidup-hidup untuk dewa Molok. Itu di Yerusalem ada satu tempat namanya Lembah Gehenna, atau orang Arab bilang lembah Jahanam. Kalau kita bilang lembah neraka, itu tempat anak-anak dikorbankan hidup-hidup kepada dewa Molok. Orang akan berpikir, wah sama aja Allah Abraham dengan Allah bangsa lain, yaitu dewa Molok. Mungkin semua itu terngiang-ngiang. Tapi dia tidak pernah menggubris pemikiran manusia di sekitarnya. Dia lebih fokus kepada Allah. Sehingga dia berkata, inilah aku, Hineni. Dulu Penatua Sutanto Tata menggunakan baju batik yang bertuliskan Hineni, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi saudara, pilihannya di situ. Mana yang lebih tinggi nilainya, itulah yang dipilih. Itu yang diambil oleh Abraham. Jadi mari kita juga meniru contoh Abraham itu. Untuk mengalami providensi Allah kita harus memilih nilai yang lebih tinggi. Seorang majelis dulu di Bekasi 3, dia berhadapan dengan pilihan, yaitu beribadah pada hari Minggu, melaksanakan tugas sebagai majelis pada hari Minggu, atau masuk kerja di perusahaannya. Terjadi pergumulan luar biasa. Pimpinan perusahaan tidak mau tahu. Kalau tidak masuk, ya risikonya harus pilih keluar. Dan pada akhirnya dia memilih untuk keluar dari perusahaan itu gara-gara bekerja pada hari Minggu.
Karena dia mau fokus untuk pelayanan sebagai majelis. Maka dia kemudian keluar dari perusahaan itu. Tetapi Tuhan menyediakan tempat kerja yang lebih baik lagi untuk dia. Jadi Tuhan melihat bahwa majelis ini dia mengutamakan nilai yang lebih tinggi. Nah, saya dan saudara di hari Minggu ini, ya kita mengutamakan nilai yang lebih tinggi. Walaupun kita ibadah melalui Zoom, ataupun melalui YouTube, ataupun media-media online yang lain. Tetapi bahwa kita sedang mengutamakan Tuhan daripada kepentingan-kepentingan manusia. Nah, itu prasyarat atau prakondisi untuk mengalami providensi Allah. Tetapi pilihan etis, yaitu nilai yang lebih tinggi dari pihak Abraham, tidak berada di ruang yang hampa. Itu didorong oleh poin yang ketiga, yaitu iman dan ketaatan. Di dalam pembacaan kita lihat di ayat 8, dia berkata kepada anaknya. Ketika anaknya menanyakan di mana domba korban, dia berbicara, yaitu bahwa Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang akan memberikan. Dia punya iman untuk hal itu. Bahkan ketika dia berbicara kepada dua pembantunya, dia berkata bahwa kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Dia tidak bilang saya akan kembali. Jadi dari dua pernyataan yang disampaikan Abraham tadi membuktikan bahwa iman Abraham sungguh-sungguh berlangsung di dalam takut akan Tuhan. Di samping iman Abraham, juga kita melihat bahwa ketaatan dari Abraham ditunjukkan melalui tindakan, yaitu dia tidak segan-segan membawa anaknya dan siap untuk menyembelih anaknya sebagai domba korban. Dengan kata lain bahwa apa yang Allah perintahkan kepada dia, dia lakukan itu tanpa memberikan dalih apapun juga. Jadi iman dan ketaatan dalam kisah ini membuktikan kepada kita bahwa hal itu diperhitungkan Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kita melihat bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, penulis Ibrani menegaskan bahwa karena iman, Abraham memahami bahwa sekalipun dia memberikan anaknya kepada Tuhan, bahkan sekalipun anaknya harus mati karena persembahan yang dia berikan kepada Tuhan itu, tetapi dia percaya bahwa anaknya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Artinya bahwa dasar dari dia takut akan Tuhan itu dilakukan ataupun dialami oleh Abraham dengan iman dan ketaatan yang kokoh di hadapan Tuhan. Nah, kita juga tentunya memahami bahwa inilah prakondisi
untuk kita benar-benar melihat providensi Allah dalam hidup kita. Seorang ibu, dia pernah bercerita bahwa dia menginginkan anak laki-laki karena 3 orang anak sebelumnya adalah anak perempuan. Padahal dia selalu berdoa agar Tuhan bisa memberikan anak laki-laki. Dan pada waktu dia hamil yang keempat kali, dia tetap berdoa bahwa kalau Tuhan berkenan dia memiliki seorang anak laki-laki. Dan pada waktu saatnya dia harus melahirkan di rumah sakit, bidan yang biasa menangani dia lalu begitu melihat anaknya keluar, bidannya berkata bahwa ibu ini anak perempuan. Tetapi dia tidak mau mendengarkan perkataan bidan. Dia berkata kepada Tuhan, saya mau anak laki-laki. Dan dalam sekejap, tiba-tiba anak itu berubah dari alat kelaminnya yang tadinya perempuan menjadi laki-laki. Ini sebuah mujizat oleh karena iman yang dialami oleh ibu itu. Memang anak itu dalam pertumbuhannya dia senang pakai rok, bahkan dia lihat orang berkelahi dia menangis. Tetapi ketika dia memasuki jenjang SMA, maka orang tuanya mendidik dia untuk mandiri, melepaskan dia 1 bulan liburan dengan membekali uang secukupnya, lalu dia pergi tinggal dengan orang-orang yang bekerja di pinggir jalan, yaitu tukang tambal ban. Dia hidup dengan mereka dan disitulah karakter kewanitaannya mulai terbentuk menjadi karakter maskulinnya. Jadi dengan kata lain bahwa ibu ini melihat bahwa melalui imannya Tuhan memberikan providensi di dalam kehidupannya. Jadi saya dan saudara juga kita bisa mengalami providensi Allah kalau 3 hal yang kita lakukan seperti Abraham, yaitu yang pertama kita bersedia untuk terus-menerus diuji oleh Tuhan karena hasilnya yaitu kita akan melihat providensi Allah di dalam hidup kita. Dan itu dibuktikan dengan pilihan etis, yaitu takut akan Tuhan sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Dan takut akan Tuhan itu dialami ataupun digerakkan oleh iman dan ketaatan. Maka providensi Allah berlangsung dalam hidup kita. Di ayat selanjutnya setelah ayat 14 kita membaca, kemudian Tuhan memberikan jaminan, yaitu bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Dan itulah yang kita lihat sampai sekarang ini. Tidak hanya itu saja, tetapi juga di dalam Kejadian 12, janji yaitu bahwa Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu terbukti dengan pemeliharaan Allah bagi umat yang dipilihnya, yaitu umat Yahudi, umat Israel.
coba kita perhatikan, kita juga mengalami janji itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Peradaban dunia sekarang kita melihat bahwa dimotori oleh yang namanya orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa? Kalau kita lihat hadiah Nobel ataupun kita melihat penemuan-penemuan di dunia ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristen. Dan karena itu peradaban dunia, pemeliharaan Allah bagi dunia ini berlangsung oleh karena janji Tuhan itu, yaitu bahwa kita terus-menerus siap untuk diuji Tuhan, dan kita juga mengembangkan sikap takut akan Tuhan, lalu kita menunjukkan dalam hidup kita iman dan ketaatan kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami providensi Allah, Yahweh Yireh. Amin. Mari sidang jemaat kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 125 bait yang ketiga. Sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, oleh karena Engkau terus mengajarkan kami sebagaimana yang dialami oleh Abraham, bahwa kami siap untuk selalu diuji, untuk kami hidup takut akan Tuhan dan memurnikan iman kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjalani kehidupan setiap hari dengan selalu bersandar kepada Tuhan, dan tolong kami agar Roh Kudus senantiasa memegang tangan kami, mengerahkan hati kami untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Pada saat ini dalam syafaat kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan Yesus
yang ada di GKO Bintaro Jaya. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga di dalam menjalani kehidupan yang ada saat ini. Di tengah-tengah ancaman pandemik COVID-19. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu melingkupi kami. Tuhan menjauhkan segala virus, segala penyakit apapun. Dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus agar kami mampu untuk melihat providensi Allah dalam hidup kami. Tuhan memberkati para dokter, juru rawat yang bekerja di dalam negara ini untuk menolong banyak orang, sehingga melalui dedikasi mereka semua itu dipersembahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang mengalami dampak secara ekonomi. Tuhan, Engkau sendiri yang menunjukkan providensi-Mu, pemeliharaan-Mu, Tuhan yang menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan umat Tuhan. Demikian juga dalam syafaat ini kami mau menyerahkan seluruh kegiatan dari Jemaat GKO Bintaro Jaya, baik yang bersifat rutin maupun bersifat kategorial. Tuhan memberkati semua aktivitas pelayanan agar membangun jemaat Tuhan semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, mulai dari gembala sidang, yaitu Pendeta Irene Monalisa Ardians, dan juga pendeta non-gembala sidang, yaitu Pendeta Marta Ulina. Tuhan yang memampukan mereka di dalam melaksanakan segala tugas dengan baik. Khususnya bagi keluarga Ibu Pendeta Irene, Tuhan yang memberkati dan menyertai di dalam semua aktivitas kehidupan sebagai keluarga Allah. Tuhan juga memberkati para penatua yang sudah memberikan hidup di dalam melayani umat Tuhan. Kiranya semua karya dan pelayanan mereka membawa hasil bagi pengembangan jemaat Tuhan. Demikian juga semua pengurus di dalam komisi atau setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka. Bapa, di dalam syafaat ini juga kami mau menyerahkan pemerintahan yang ada sekarang ini. Tuhan memberkati agar semua situasi boleh tetap stabil di dalam berbagai bidang. Memberkati setiap orang yang menata bangsa ini melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar semua yang dilakukan adalah di dalam konteks takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam S. Iluntutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhan Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Utagalung Boru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eryuna, Ibu
Tiurlan Tambunan. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang dalam pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Urianingrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Segala, Yaken Linda Simatau, Ibu Norlan Simbolon. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang datang dan secara khusus menunjukkan bilur-bilur-Mu bagi mereka, menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Demikian juga Bapa, dalam syafaat ini kami bersyukur dengan beberapa saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni, ketika mereka berada di waktu di mana Tuhan memberikan usia yang bertambah sampai dengan saat ini, biarlah mereka terus berada di dalam providensi Allah. Kami berdoa untuk Ibu Fausta Pangaribuan, adik Marta Felicia Simangunson, adik Jonathan Mario Gomez Simamora, saudari Junita Simamora, adik Daniel Saputra Debata Raja, Diaken Johannes Doni Sinaga, Bapak Jojor Simamora, Saudara Rocky Hutagalung, Ibu Lemsihar Boru Huta Barat, Penatua Sutanto Tatang, Saudara Luki Gustaf Wowiling. Kami percaya dengan bertambah usia, mereka akan terus bertambah-tambah di dalam pengetahuan akan Tuhan. Mereka akan terus mengalami kasih sayang Tuhan. Mereka akan terus mengalami providensi Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di muka bumi ini, untuk menjalani kehidupan pelayanan, kesaksian, dan juga persekutuan di dalam Tuhan. Secara khusus, kami serahkan seluruh pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh setiap gereja, agar melalui semua aktivitas proklamasi dan presensia masing-masing gereja, nama Yesus terus berkumandang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, bimbing kami di dalam menjalani hari depan, dan dengarkan doa kami sebagaimana doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat menggunakan QR Code atau transfer melalui rekening Bank CIMB Niaga seperti tertulis. Sementara itu kita menyanyi atau diiringi organ dari nyanyian Kidung Keesaan
469 bait 1-3 Tuhan Pencipta Semesta. Marilah kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat minggu ini. Kegiatan kategorial dan non-kategorial secara online dengan teknologi komunikasi atau aplikasi WA, Zoom, atau aplikasi sejenis, maupun rekaman firman Tuhan. Senin 29 Juni, doa setiap Senin, pukul 19.30, pelayan firman Penatua Esther Hasan. Selasa 30 Juni, persiapan majelis, pukul 19.30, pelayan firman Pendeta Marta Ulina. Jumat 3 Juli, kebaktian PW, pukul 17.00, pelayan firman Pendeta Iren Tetelepta. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Pausta Pangaribuan, Adik Marta Filitia Simangunsong, Adik Jonathan Mario Gomez Simamora, Saudari Junita Simamora, Adik Daniel Saputra Debataraja, Diaken Yohanes Doni Sinaga, Bapak Jojor Simamora, Saudara Rocky Hutagalung, Ibu Lamsiar Boru Huta Barat, Penatua Sutanto Tatang, Saudara Luki Gustaf Wowiling. Hadiah firman Tuhan diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Pengumuman. 1. Seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya tetap dihimbau untuk berisolasi mandiri di rumah, taati PSBB, hindari pergi keluar, menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga sampai situasi mereda. 2. Surat persembahan syukur hari ulang tahun GKO Bintaro Jaya telah disertakan dalam Warta Jemaat 31 Mei 2020. Persembahan syukur hari ulang tahun GKO Bintaro Jaya ditunggu sampai 28 Juni 2020 hari ini. Dan terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati kita semua. Pada hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Hermanus Laelu. Beliau adalah Ketua Sinode GKO.
Majelis dan Jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Demikianlah Warta Jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Sidang jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri bagi yang bisa berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Kesaan 535 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Kesaan 535 bait yang ketiga. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab ikannya sejahtera. Bukan Yerusalem yang baru, kota Allah suci dunia. Datang aku, Tuhan ini, datang hati itu yang karya. Hingga sekali nanti aku tiba, hiduplah Bapa surga yang bakar. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.